Ya, dan ini adalah 3 tips untuk kita bisa bertumbuh dari kegelapan menuju ke terang. Halo. So, hari ini kita akan belajar lagi tips from darkness to light. Dari gelap jadi terang. Banyak banget ya kegelapan, dosa, kelemahan yang kita punya. Tapi waktu kita mau berubah ke arah terang, kayaknya udah berat. Karena punya pengalaman yang begitu sulit. Berulang-ulang kita pengen berubah tapi nggak berubah. Dan itu bisa membuat tidak termotivasi lagi. Ya, dan ini adalah 3 tips untuk kita bisa bertumbuh dari kegelapan menuju ke terang. Yes. Yang pertama adalah awareness. Kita tuh perlu banget sadar kalau kita punya kelemahan atau dosa. Harus ditelanjangi. Jangan diterusin kelemahannya, tapi ditelanjangi supaya bisa diketahui dan Tuhan yang bekerja. Saya orang yang tidak pandai dalam mengatur jadwal. Dan hal ini sangat berdampak terhadap hubungan yang saya punya, baik dengan suami ataupun dengan orang sekeliling. Saya jadi merasa capek, overwhelmed, dan bahkan bisa demotivasi. Ya, kalau saya sadar, kadang-kadang bisa tidak empati terhadap pekerjaan rumah ya, yang istri saya kerjakan. Atau apapun mungkin orang yang lagi ngalamin sesuatu. Ya, sehingga saya jadinya nggak waktu dan terfokus kepada apa yang saya inginkan, bukan apa yang orang juga butuhkan. Yang kedua adalah butuh attitude menuju terang Tuhan. Semua diawali dengan langkah kecil, attitude yang mau berubah. Memang banyak orang mau berubah, mungkin takut pasangannya marah, takut sahabat atau keluarganya terbeban, atau takut masa depannya. Ya udah, saya berubah deh. Akhirnya langkah-langkah kecil itu kesulitan dan merasa berat. Tapi firman Tuhan harusnya jadi pelita, Amin. ya, yang membuat kita menuju langkah kecil, dan Tuhan yang memberkati. Ya, dan saya sangat tersemangati waktu membaca Matius 6, membuat saya memutuskan untuk melakukan satu langkah perubahan, yaitu bikin prioritas dalam penjadwalan saya. Atau dari firman Tuhan Roma 12 bilang, bersukacita dengan yang bersukacita, menangislah dengan yang menangis. Jadi ada empati. Saya perlu tahu dong, kalau Febri mengerjakan pekerjaan rumah, dia sukacita atau nangis? Bisa involve dalam hal apa? Ya, turut bersukacita dan turut merasakan kesedihan itu penting, dan itu membuahkan kasih karena firman Tuhan yang bekerja. Dan yang ketiga adalah accountability. Kita memang nggak bisa berjalan sendirian. Betul. Setiap langkah-langkah kecil kita itu butuh banget ada orang-orang lain yang bisa menemani kita, bahkan bisa follow up kita. Ya, jikalau kamu dalam terang, maka kita beroleh persekutuan satu dengan yang lainnya. Kita butuh fellowship, kita butuh circle, kita butuh community, kita butuh sahabat yang juga menajamkan dan berubah bersama-sama. Terang itu membuat kita jadi punya awareness, attitude, accountability. From darkness to light. Bersama kami, Walk with Wisdom. Bye-bye.